Karena rasa panik mereka tinggalin tuh Fitri dalam tenda sendirian ya kan. Nah, baru aja beberapa langkah keluar dari tenda. Di sini Nah, kali ini ada cerita cukup menarik yang dialamin sama 5 sekawan yang mendaki di gunung yang ada di Jawa Barat. Jadi pada awalnya mereka mendaki ya normal-normal aja nih, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi di saat waktu udah masuk maghrib, disinilah semuanya berubah. Penasaran kayak gimana kisahnya? Tonton sampai habis. Oke, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa matiin lampu, siapin nasi sama Indomie, cari posisi santuy. Kita masuk ke ceritanya. Subscribe dulu. Fokus. Oke, waktu itu pada bulan Januari, di sini nggak disebutin tanggal sama tahunnya. Sekitaran jam 11 malam Senin. Mereka ada 5 orang. By the way, nama udah gua samarin ya, buat menjaga privasi aja. Nah, 5 orang ini ada Agus, Jajang, Susi, Fitri, sama Jepri. Mereka berlima tiba di salah satu desa yang jadi akses masuk ke pendakian Gunung Guntur. Kala itu, jalur yang mereka pilih ini jalur Cikahuripan. Cikahuripan ini dulunya bukan jalur resmi buat para pendaki yang mau naik ke Gunung Guntur. Jadi aksesnya itu masih dibilang sangat terbatas lah. Tempat buat istirahat para pendaki itu masih sangat minim. Kondisi waktu itu lumayan cukup sepi ya, yang dimana pos penjaga itu nggak ada yang nunggu sama sekali. Beberapa warung warga setempat juga udah mulai pada tutup nih. Maklum, ya namanya juga di kampung. Waktu itu belum ada warung Madura di sana. Gak lama kemudian datang nih 2 orang dari warga setempat nyamperin ke mereka. Yang ternyata itu petugas dadakan yang emang biasanya ngurus-ngurus pendaki yang mau lewat di jalur tersebut. Kebetulan waktu itu nggak ada pilihan tempat reservasi lain nih buat dijadiin base camp. Cuma ada satu rumah yang bentuknya itu kayak bedeng. Lu tahu bedeng kan, John? Semacam kayak bangunan darurat lah. Mau nggak mau akhirnya mereka pilih tempat itu buat istirahat. Nah, sambil nunggu waktu pagi gitu kan, Susi sama Fitri yang emang kelihatannya udah capek nih perjalanan jauh. Mereka berdua itu langsung masuk ke base camp buat tidur. Sementara para cowok, Agus, Jajang, Jepri itu masih di luar ngomongin soal strategi pendakian besok. Singkat cerita mereka asik aja tuh ngobrol, ngopi sambil ngerokok gitu kan. Nah, pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada nenek-nenek bawa kayu bakar nih ngedeket ke mereka. Nenek itu bilang ke si Jepri, "Kalian pulang saja, jangan pergi mendaki." Ngedengar itu otomatis Jepri kaget dong. Kenapa gitu? Belum naik, belum apa, udah disuruh pulang aja. Di situ Jepri langsung nih ngeliat ke si Agus sama si Jajang. Terus dia nanya, "Mbak itu kenapa?" Nah anehnya, Agus sama Jajang itu malah pelangap-pelongo. "Mbah? Mbah siapa?" Si Jepri jawab nih sambil nunjuk ke arah si mbah itu. "Mbah ini loh." Pas dia nengok, astagfirullah, ternyata nenek itu hilang, gak tahu kemana. Jepri yang masih gak percaya sama apa yang dia lihat, dia diam dulu tuh sebentar ya kan, mencoba buat berpikir positif lah. Tapi gak bisa, dia yakin kalau dia itu gak salah lihat. Karena rasa penasaran itu akhirnya dia nanya lagi nih buat mastiin kalau emang dia itu jelas ngelihat nenek itu. "Kalian gak lagi bercanda kan? Masa kalian gak lihat mbah itu sih?" "Enggak Jeff, lu mah halu kali. Kecapean ya?" Karena Agus sama Jajang yang emang gak ngeliat nenek itu, ya mereka tetap ngejawab seadanya nih. Mereka malah ngira si Jepri ini halu. Ngerasa suasana udah gak beres, akhirnya Jajang coba nih buat ngalihin obrolan gitu kan. Dia bilang, Udah, gue mau packing dulu, biar besok subuh langsung berangkat." Beres ngomong gitu, masuklah si Jajang nih ke base camp duluan. Sementara Agus yang ngelihat Jepri masih kayak ketakutan gitu, dia mencoba berusaha buat nenangin si Jepri nih.
Jeb, santai aja. Palingan itu mah cuma salah lihat aja. Lagian kita cuma naik gunung biasa kok, nggak aneh-aneh. Masa iya sih kita baru sampai udah disuruh pulang aja? Tapi Jeffrey nggak jawab apa-apa di situ. Nah, setelah kejadian itu, Jeffrey tiba-tiba jadi orang yang pendiam. Yang biasanya dia itu bercanda-bercanda, kali ini dia itu banyak ngelamun. Diajak ngobrol pun dia jawabnya cuma kayak, iya. Kenapa? Jadi kayak seolah nggak fokus sama apa yang diobrolin. Singkat waktu jam 4:30 subuh. Dan waktu itu cuaca lagi hujan nih. Jajang yang jiwa adrenalinnya tinggi, dia bangun duluan nih. Terus dia bangunin temannya berempat buat langsung siap-siap untuk memulai pendakian. Woi, bangunlah. Katanya mau berangkat subuh. Ayo. Dan gak butuh waktu lama, mereka semua bangun. Mereka langsung siap-siap buat memulai pendakian. Sekitar jam 5 subuh mereka kumpul tuh di depan base camp. Ngecek peralatan, center segala macem ya kan, sambil ngedoa. Nah, pas mau berangkat, tiba-tiba si Jeffrey ini minta waktu sebentar. Tiba-tiba perutnya mules. Dia bilang mau ke toilet dulu. Sekitar 5 menit kemudian Jeffrey udah balik dari toilet, dia masuk lagi ke rombongan, barulah pendakian dimulai. Di awal perjalanan seperti biasa kayak jalur gunung gitu kan. Mereka ngelewatin jalanan bebatuan yang pinggir-pinggirannya itu perkebunan milik warga. Pada saat itu nggak ada rombongan lain yang muncak kecuali rombongan mereka. Karena mereka sengaja nih milih hari yang bukan hari libur panjang. Biar ngerasain private mountain katanya. Udah tuh mereka jalan biasa setapak demi setapak ya kan. Langit juga udah mulai cerah nih. Jeffrey yang tadinya pendiam bekas kejadian semalam, dia udah bercanda-bercanda lagi kayak biasanya. Singkat waktu kurang lebih 2 jam perjalanan, sekitar jam 7 kurang. Susi sama Fitri yang emang udah kecapean, dia minta istirahat dulu nih. Pas mereka lagi nyantai-nyantai gitu, gak lama kemudian, tiba-tiba ada nenek tua ngelewatin mereka sambil ngebungkuk. Nenek itu bilang, "Permisi ya nak." Di situ mereka jawab, "Silahkan mbah." Ya seperti orang biasa lewat, nyapa terus kita jawab gitu. Toh emang gak ada yang janggal. Orang cuma numpang lewat. Lagian itu juga udah jam 7 pagi. Warga pun udah mulai beraktivitas nih. Tapi Jeffrey di situ bilang, "Dari jam berapa nenek itu mulai naik ke atas?" Mantap. Dengar itu mereka langsung kayak saling tatap gitu kan. Mencoba mencerna apa yang barusan Jeffrey bilang. Sedangkan secara logika mereka aja mulai mendaki di jam 5 subuh nih. Itu pun seudah hujan reda. Otomatis jalanan pun agak licin. Gak mungkin wanita setua itu jalan dengan cepat naik ke atas. Apalagi bisa sampai di posisinya mereka. Dari kejadian itu mereka gak terlalu mikirin nih. Mereka masih berpositif thinking. Walaupun itu udah di luar nalar. Beres istirahat gitu, badan udah mulai enakan, kaki juga udah mulai kenceng ya kan. Mereka lanjutin lagi nih perjalanan. FYI gue mau kasih gambaran nih sedikit. Mungkin yang udah pernah mendaki ke Gunung Guntur, kalian pasti tahulah. Sekitar 4-6 jam, itu seharusnya udah sampai puncak. Nah yang jadi masalah, waktu yang mereka lewatin pada saat itu udah 5 jam perjalanan. Tapi pos 1 belum kelihatan juga, Jon. Jajang yang notabene udah beberapa kali mendaki ke gunung itu, dia bilang, Bangke, gak beres. Ini udah gak beres." Sontak semuanya kaget. Soalnya jalan yang mereka lewatin yaitu normal-normal aja, gak ada yang aneh. Bukan kayak yang jalan muter-muter di tempat yang sama. Enggak, mereka itu jalan normal, bahkan tempatnya itu selalu beda. Akhirnya di situ Jeffrey bilang, "Emang belum sampai aja kali." "Enggak Jeff, ini udah gak beres. Gak mungkin pos 1 sejauh ini. Apalagi kita jarang istirahat." Karena situasi mulai panik, akhirnya mereka mutusin buat berhenti sebentar. Sekaligus istirahat lah. Soalnya kondisi fisik mereka juga udah pada mulai kelelahan nih. Bayangin Jon, 5 jam perjalanan tanpa istirahat. Nah, kurang lebih 15 menit mereka istirahat. Dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 1 siang. Tapi mereka belum nemuin 1 orang pun
kecuali nenek-nenek yang tadi itu. Singkat cerita, mereka mutusin buat lanjut lagi. Mereka berdoa lagi, berharap semoga apa yang Jajang omongin itu cuma kekeliruan aja. Langkah demi langkah mereka jalan kayak biasanya, dengan posisi Jepri yang ada di depan sebagai leader, sementara Jajang yang ada di belakang itu jadi sweeper. Beberapa menit kemudian cuaca mulai gerimis nih. Ditambah lagi jalan yang mereka lewatin itu tanjakan panjang yang cuma pasir sama batu kerikil. Di sisi lain Susi sama Fitri, yang namanya cewek ya, dia udah kecapean lagi nih John. Mereka berdua udah habis staminanya, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Melihat kondisi mereka udah kecapean, Jajang ngasih aba-aba nih ke Jepri buat minta istirahat lagi. Jajang bilang, "Jep, tahan dulu lah, kasihan yang lain." Lah si Jepri bukannya berhenti, dia malah terus aja tuh jalan nyuekin temen-temennya. Sambil jalan dia ngomong, "Gak usah khawatir, terus aja jalan." Ngedenger itu si Susi malah nangis John. Terus dia bilang nih ke si Jepri, "Jep, berhenti dulu, semuanya juga capek, istirahat dulu." Tapi tetap Jepri ini nggak ngegubris apa kata mereka. Dia terus aja tuh jalan, ninggalin rombongan. Sampai akhirnya Jepri sama mereka terpisah. Nah, nggak lama kemudian hujan turun nih. Ngelihat Susi sama Fitri yang udah nyerah, Jajang dengan sigap dia buka tuh carrier yang dia bawakan, dia buka, seret, dia keluarin tenda, dia pasang tenda di area yang lumayan datar. Buat mereka semua istirahat sekaligus berpikir nih apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Beres tenda dipasang, mereka masuk. Di situ Agus nanya, "Jang, bukannya lu udah beberapa kali kesini ya? Kita salah jalur apa emang lu nih yang lupa?" "Enggak Gus, gua nggak mungkin salah. Kita itu seharusnya udah ngelewatin pos 1 sama pos 2. Seingat gua sebelum pos 1 ada sumber mata air yang nggak jauh dari base camp. Lah ini udah 7 jam lebih, nggak ada tanda-tanda itu." Denger itu, Agus, Susi, sama Fitri itu cuma bisa diem, nggak ngomong apa-apa. Si Jajang ngelanjutin, "Gua ngomong pahit-pahitnya aja ini Maya. Kita ini nggak tahu nyasar, nggak tahu. Udahlah. Terus kita harus gimana ini? Belum lagi Jepri juga nggak tahu di mana dia sekarang." "Bodoh amat sama Jepri, cukup tahu lah. Orang dia yang ninggalin kita tadi." Udah tuh, singkat cerita, waktu terus berjalan. Gak terasa udah mau masuk maghrib nih. Kabut juga udah mulai turun ya kan. Tapi Agus, Jajang, Susi, sama Fitri yang di dalam tenda itu mereka nggak tahu nih antara mereka ini mau lanjut naik atau mau turun. Sedangkan yang punya pengalaman mendaki itu cuma si Jajang. Jadi dia yang lebih berpengalaman, dia tahu mana yang harus dilanjut atau berhenti. Setelah dipikir matang-matang, si Jajang bilang, "Ya udah, kita sudahi aja pendakian ini, gimana? Besok coba kita balik arah turun ke bawah ya." Agus, Susi, sama Fitri ngedengar itu nggak ada yang berkomentar. Mereka cuma ngeiyahin apa yang Jajang bilang. Ditambah kondisi mereka saat ini udah nggak beres gitu kan. Ya mau gimana lagi. Perihal soal Jepri juga mereka udah males nih ngebahasnya. Udah tuh, singkat waktu malam pun tiba. Udara waktu itu makin dingin. Hujan juga makin gede. Mereka berempat itu cuma diem aja nih dalam tenda. Nah masalahnya ukuran tenda yang mereka tempatin itu kapasitas 2 orang John. Punyanya Fitri sama Susi. Nah tenda kaum cowok itu ada di tasnya si Jepri. Gak cuma itu. Sebagian konsumsi itu ada di tasnya Jepri juga. Dan yang lebih parahnya John, kompor mereka itu cuma bawa 1. Ya kalian tahulah, di tasnya Jepri juga. Mantep. Alhasil mereka ngisi perut ya pakai cemil-cemilan aja tuh, nggak ada anget-angetan waktu itu. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Hujan udah sedikit reda nih, suara-suara hewan udah mulai kedengeran ya kan. Agus, Jajang, Susi itu mereka duduk dengan saling berhimpit gitu. Sedangkan Fitri itu rebahan.
Soalnya waktu itu tiba-tiba badannya Fitri ini ngerasa panas dingin, kena demam dia. Nah pas lagi diem-dieman kayak gitu, nggak lama kemudian tiba-tiba ada suara langkah kaki di sekitaran tenda mereka. Pas suara langkah kaki itu tepat di tenda mereka, samar-samar mereka ngedenger ada orang yang bilang, "Permisi mas, naik dulu ya." Ngedenger itu nggak pakai babi ibu, Jajang langsung keluar tenda ya kan, dia buka seret, dia keluar bawa senter. Agus sama Susi juga ikutan keluar nih. Pas Jajang nyalain senter, tek, dia soroti nih ke arah jalan setapak ya kan. Jalur naik, jalur turun, siapa tahu mereka bisa minta bantuan nih ke pendaki yang barusan lewat itu. Tapi ngelihat dari gerak-geriknya Jajang nyenterin, itu kayak yang bingung. Terus dia bilang, "Kok nggak ada ya Gus? Tapi tadi kalian denger kan?" Susi yang ngedenger ucapan Jajang kayak gitu, dia langsung pegang tangannya si Agus ya kan, pegang kenceng banget. Terus Susi bilang, "Gus, kita masuk aja." Masuklah Susi sama Agus ini ke dalam tenda ya kan. Di dalam tenda Susi ini kayak emang udah gak enak nih perasaan. Dia bilang lagi ke Jajang yang masih di luar, "Jang, buruan masuk." Beres ngomong gitu, tiba-tiba wush, ada suara angin kenceng. Itu dibarengin sama kabut turun dari atas gunung. Dan disinilah Jajang udah nggak kelihatan lagi. Susi di situ makin kenceng kan megangin tangan si Agus sambil bilang, "Jajang suruh masuk Gus, Jajang suruh masuk." Agus ngerasa heran sama Susi, ini bocah kenapa? Tapi di situ Agus coba ikutin apa kata Susi nih, dia keluar tenda buat nyuruh Jajang masuk. Pas Agus ini keluar, bener aja, Jajang udah nggak ada Jon. Karena hal itu Agus langsung ambil senter yang ada di dalam tenda. Takutnya emang Jajang ini cuma kehalang kabut aja nih. Dia coba senterin, jalurkan sambil bilang, "Jang, Jang, lu di mana? Masuk dulu." Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya Agus masuk lagi nih ke dalam tenda. Nah si Agus ini ngelihat Susi itu kayak yang benar-benar ketakutan. Susi itu posisinya tiduran meringkuk sambil meluk kedua kakinya. Mukanya pucat, badannya gemeteran. "Sus, kamu kenapa? Emang kamu lihat apa?" Tapi Susi nggak jawab apa-apa. Pas lagi merhatiin Susi kayak gitu, tiba-tiba wush. Seketika itu angin tiba-tiba kenceng banget, melebihi yang tadi, itu nabrak ke tenda mereka. Karena hal itu Agus tutup sleting tenda itu ya kan, seret. Terus dia langsung nengok lagi nih ke Susi. Di situ Agus nanya lagi, "Kamu kenapa Sus?" Susi tetep nggak ngejawab, dia kayak malah celingukan gitu. Kayak lagi merhatiin sesuatu. Dan beberapa menit kemudian, barulah Susi ini ngomong, "Mbah yang tadi pagi itu ada di depan tenda Gus. Matanya hitam semua, mulutnya penuh darah. Aku nggak tahu kalian lihat apa enggak. Pokoknya aku lihat jelas waktu Jajang ngarahin senter keluar tenda. Bukan itu aja, pendaki yang tadi permisi juga itu ada Gus." "Ada di mana?" "Deket mbah itu." Mukanya hancur semua. Mereka ngelambai-lambain tangan kayak manggil aku Gus. Jon, merinding gue sumpah. Pas lagi cerita gitu, tiba-tiba ada suara nafas kayak yang berat banget. Jadi asal suaranya itu dari dalam tenda. Kalian ingat kan di dalam tenda itu ada berapa orang? 4 tadinya. Jajang udah hilang, Susi sama Agus lagi ngobrol. Satu lagi siapa? Ya betul, Fitri. Agus sama Susi nengok lah ke arah Fitri yang lagi tidur. Pas nengok gitu, set, lu mau tahu apa yang mereka lihat? Fitri yang tadi posisinya tidur itu sekarang duduk. Matanya hitam semua sambil melotot ke arah Susi sama Agus. Otomatis Susi di situ teriak dong. Agus yang perasaan itu campur aduk antara takut sama bingung, itu dia gelagapan tangannya buat buka itu sleting tenda. Seret, dia tarik tangan Susi keluar. "Sus, keluar cepet."
Karena rasa panik mereka tinggalin tuh Fitri dalam tenda sendirian ya kan. Nah baru aja beberapa langkah keluar dari tenda. Di sini Agus sama Susi dibikin kaget bukan main. Kalian mau tahu apa? Jalur yang seharusnya pasir sama bebatuan kerikil sekarang berubah jadi perkampungan yang diterangin sama obor-obor dengan api yang menyala tertancap di depan rumah-rumah itu. Wah, Agus stres di sini, John. Seakan ini tuh udah bener-bener di luar nalar. Ya lu bayangin aja, Jepri ninggalin mereka, Jaja nggak tahu hilang kemana, Fitri itu yang tiba-tiba lagi tidur nggak tahu kenapa. Terus keluar tenda yang harusnya jalur gunung, ini malah perkampungan yang nggak tahu asal usulnya. Tapi walaupun posisinya begitu, Agus berusaha buat tenang, tarik nafas, tenang. Susi yang emang lagi ketakutan banget, dia itu meluk si Agus sambil ngumpet di belakang badannya. Belum selesai nih John, belum, tenang. Tadi siapa yang ditinggalin dalam tenda? Fitri, ya kan? Nah Fitri yang tadinya ditinggalin dalam tenda sekarang tepat ada di belakang mereka. Dan anehnya tenda yang mereka tempatin itu nggak ada, hilang nggak tahu kemana. Pokoknya yang jadi pemandangan saat itu pemukiman warga dengan hamparan tanah datar yang kosong dan mereka nggak tahu itu kampung apa. Nah Fitri yang posisinya kesurupan itu dia jalan pelan-pelan ngelewatin mereka, jalan ke arah perkampungan itu. Agus di situ coba buat ngomong, Pit, sadar Pit, jangan kesana. Susi bilang, Gus, tarik Fitri, Gus tarik. Agus pegang lah tangannya si Fitri ini akan set. Sambil agak ngebentak dia ngomongnya gitu, Pit, berhenti. Pas Agus ngomong gitu, tiba-tiba Fitri berhenti. Dengan tatapan yang tajam, dia nengok ke si Agus. Set. Gak cuma itu, dia langsung wih anjir. Melihat itu langsung dilepasin lah tangannya si Fitri ini sama si Agus ya kan. Di situ Fitri ngomong. Fitri itu ngomong pakai bahasa daerah. Cuma Agus ini nggak ngerti. Dan sorry, di sini juga gue nggak tahu Fitri ini ngomong apa. Tapi kalau dilihat dari ekspresi wajahnya pas Fitri ngomong, Agus tahu kalau itu bukan omongan biasa. Itu sebuah ancaman. Selagi gitu di saat itu juga mereka ngeliat di dalam rumah-rumah yang ada di pemukiman aneh itu, satu persatu mulai menyala tuh obornya. Dari jauh Agus samar-samar ngeliat dari rumah-rumah itu keluar nih orang-orang lansia berpakaian baju jadul itu jalan ke arah mereka. Mereka berdua cuma bisa mundur pelan-pelan ya kan. Nah Susi yang dari tadi emang meluk si Agus di belakang nih, dia mundur sambil meluknya itu nambah kenceng. Sementara si Agus ini shock John, ngeliatin orang-orang lansia itu muncul dari pemukiman tersebut. Fitri juga yang posisinya belum sadar, itu tiba-tiba itu dia nunjuk ke si Agus sama Susi sambil ngomong pakai bahasa daerah yang serupa. Tapi kali ini beda nih. Fitri di situ ngomongnya kayak yang bener-bener ngebentak. Sementara orang-orang lansia itu terus nih jalan ngedeket ke arah mereka. Dan hampir deket ke si Agus sama Susi, mereka itu langsung muter ngebentuk sebuah lingkaran yang tengah-tengahnya ada Agus sama Susi. Seudah ngebuat lingkaran kayak gitu, mereka jalan lagi nih pelan, lebih deket sambil mereka itu bawa obor masing-masing. Nah, dari terangnya obor ini sekarang jelas wajah-wajah orang lansia itu borok, bagian matanya itu kosong John. Rambutnya tipis, putih sambil ngeluarin tetesan-tetesan darah. Agus yang dari tadi bengong itu sekarang udah siap siaga nih, ngasih aba-aba ke Susi buat lari. Tapi gak lama kemudian tiba-tiba ada angin kenceng banget dibarengin sama kabut sekaligus hujan gede. Nah karena hal itu otomatis obor-obor yang mereka bawa itu mati semua dan situasi gelap total. Agus yang masih terus megangin tangannya Susi itu samar-samar denger suara nih. Jajang, Agus,
Susi, di mana kalian? Kamu dengar, Sus? Iya, itu suara Jepri. Habis ngedengar itu, mereka ngeliat nih sorotan cahaya dari posisi atas itu menurun ke arah mereka. Bener John, itu Jepri. Kalian dari mana saja? Mana yang lain? Tapi Agus sama Susi nggak langsung jawab di situ. Mereka cuma ngerasain lega kalau mereka ini udah lepas dari teror tadi. Singkat waktu, Agus sama Susi ikutlah sama si Jepri ini ke tempat ngecampnya. Kurang lebih 30 menit mereka jalan, akhirnya mereka sampai nih di atas puncak. Tempat dimana Jepri ini ngebangun tenda. Dan by the way, gue nggak tahu ya ini tuh puncak mana. Karena setahu gue ya, kasih tahu kalau gue salah. Guntur itu ada 3 puncak. Jadi nggak tahu nih, Jepri ini ngecamp di puncak 1 kah, puncak 2 kah, puncak 3 kah. Setibanya di dalam tenda, mereka langsung ceritain tuh apa yang terjadi sama mereka. Termasuk hilangnya Jajang sama Putri. Nah, Jepri yang dari tadi nyimak ceritanya Agus sama Susi. Apalagi waktu Agus sama Susi ini cerita kalau Jepri itu ninggalin rombongan mereka. Di situ Jepri jawab, "Yang ninggalin itu kalian. Aku nggak ditunggu waktu tadi pergi ke kamar mandi. Ya wis, aku jalan aja sendiri naik ke atas. Sumpah demi apapun." Agus sama Susi baru mau tenang itu dia langsung kaget ngedenger jawaban Jepri. Dan nggak cuma itu. Yang lebih anehnya, kenapa Jepri turun lagi nih nyari mereka? Karena dia dapat info dari 3 pendaki yang baru naik. 3 pendaki itu bilang, "Mas, rombongan 2 cowok dan 2 cewek yang di bawah temanmu bukan? Mereka harus dijemput." Mantap. Pertanyaannya, kalau Jepri yang ditinggalin, Jepri yang dari awal gabung sama rombongan mereka mendaki, itu siapa? Lalu 3 pendaki yang ngasih info ke Jepri, apakah itu benar-benar orang? Atau emang itu 3 pendaki yang tadi bilang permisi? Oke, lanjut. Beres cerita-cerita gitu, akhirnya hujan pun udah mulai reda nih. Nah, Jepri mutusin buat turun lagi, nyari Jajang sama Fitri. Tapi sebelum cabut, Jepri bilang, "Kalian jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, tunggu di tenda aja." Ya udah, karena hal itu Agus sama Susi tidur nih di dalam tenda. Singkat cerita, Agus sama Susi yang tidur itu kebangun karena suara sleting tenda yang dibuka. Ternyata itu Jepri bawain perlengkapannya mereka yang tadi di bawah. Tapi Jajang sama Fitri itu masih belum ketemu. Jepri yang emang udah kecapean itu mukanya pucat. Itu dia bilang, "Istirahat aja Gus, besok pagi kita langsung turun minta bantuan warga buat cari Jajang sama Fitri." Dan akhirnya mereka lanjut istirahat. Besok paginya sekitar jam 6 itu mereka langsung mutusin buat turun. Sesekali mereka teriak nih ya kan, "Jang, Pit, kalian di mana?" Tapi tetap nggak ada jawaban. Sampai pada akhirnya jam 1 siang mereka tiba nih di base camp. Nah, saat mereka masuk ke base camp, itu mereka ngeliat ada 2 orang yang lagi tidur itu nyenyak banget. Pas diperhatiin, ternyata Jajang sama Fitri. Menurut petugas setempat, Jajang sama Fitri ini datang ke base camp itu nggak jauh selang waktunya sama mereka bertiga. Jadi Jajang dulu sama Fitri datang ke base camp. Nah, beberapa jam kemudian itu baru mereka bertiga. Oke, sekarang kita masuk ke POV-nya Jajang waktu dia menghilang. Jadi pas waktu ada suara langkah kaki di sekitaran tenda yang bilang permisi itu, Agus, Susi sama Jajang kan keluar tuh. Nah, nggak lama Agus sama Susi masuk lagi nih ke tenda. Terus Susi bilang kan, "Jajang, buruan masuk." Seketika itu kabut turun dari gunung. Kalian masih ingat kan? Si Jajang bukannya masuk, dia malah asik aja nih nyenterin sekitar. Berharap dia bisa minta bantuan ke pendaki yang lewat itu. Nah, pas Susi teriak, "Suruh Jajang masuk, Gus, suruh masuk cepet." Tiba-tiba kabut hilang. Dan posisi Jajang itu bukan di wilayah tenda lagi, tapi di sumber mata air yang ada di pertengahan pos 1. Nah, Jajang ini nggak ngalamin hal se ekstrim yang Agus sama Susi alamin.
Dia cuma didatangi sama 5 orang pria layaknya pengawal kerajaan. Dari salah satu mereka ini ngajak Jajang buat ikut nih sama rombongan mereka buat bertapa. Tapi Jajang di situ nolak ajakan tersebut. Lalu akhirnya para pengawal itu ninggalin si Jajang. Nah anehnya Jajang itu ngerasa kayak nggak takut. Dia itu cuma ngerasa ngantuk, capek. Alhasil dia kehilangan kesadaran dan tiba-tiba plek dia tidur di sana. Singkat cerita jam 10 siang Jajang kebangun nih. Pas bangun gitu, nggak jauh dari tempat Jajang tidur itu ada Fitri yang lagi tidur juga. Jajang pun nggak tahu nih apa yang terjadi sama Fitri dan gimana bisa dia ada di sana. Akhirnya Jajang di situ ngebangunin Fitri, lalu mereka berdua turun dan anehnya rasa ngantuk mereka itu nggak hilang-hilang. Karena rasa ngantuk itu terus ada, mereka tidur lagi nih di base camp. Sampai pada akhirnya mereka kebangun nih sama suara teman-temannya, yaitu Agus, Jepri, sama Susi. Oke, itulah cerita yang lumayan bikin gue merinding ya. Nanti dulu, buat kalian yang mau ngirimin cerita horor, cerita pendakian horor, cerita ya, apapun itu berbau tema horor, kalian bisa kirim ke link yang ada di deskripsi. Gua Romi, salam dari Cacarita. Sampai jumpa lagi.